Apa kabar? Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Puji Tuhan, sukacita tersendiri buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sampai saat ini kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhanlah yang akan menuntun, membimbing hidup kita bersama dengan pelan Roh Kudus untuk kita menunaikan tugas sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita, merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya mendapatkan beberapa minggu kemarin dalam masa-masa musibah COVID-19 ini. Saya merenungkan dan saya menikmati berkat yang luar biasa dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memberikan satu koreksi di dalam setiap kehidupan kita. Saya kasih tema khotbah saya adalah hidup berpadan dengan Injil Kristus. Kalau kita cermati satu perikop ini dalam versi Alkitab terjemahan baru, ada pembagian-pembagian dalam ayat 27 sampai ayat 30. Tetapi saya menemukan dalam teks aslinya ini merupakan satu kalimat yang cukup panjang, tapi memiliki satu penekanan pokok di kalimat pertama. Inilah yang menjadi topik perenungan kita pagi hari ini di dalam ayat 27 bagian A. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini kalimat utama. Ya pasti kalau kita belajar bahasa Yunani ada kalimat utama, terus digaris, ini anak kalimat. Anak kalimatnya apa? Di situ ada anak kalimat, dari anak kalimat itu kalau bicara cucu kalimatnya. Ini dalam satu rentetan kalimat yang menekankan kehidupan yang selayaknya harus kita perhatikan bersama. Mari kita akan sama-sama perhatikan di dalam ayat 27 bagian A. Kita fokuskan dengan kata berpadanan. Dalam bahasa Yunani, kata berpadanan diambil dari kata akios, yang di situ memiliki arti froti dari kata keterangan yang artinya layak. Kalau dari bahasa Indonesia berpadanan artinya cuma cocok. Oh ini benda ini cocok dengan benda B, benda A cocok dengan benda B. Dilihat dari luarnya cocok. Tapi dari kata akios bukan cuma cocok, bukan cuma dilihat oh ini pas, enggak. Tapi memiliki satu kualitas yang di dalamnya bukan cuma bentuknya cocok,
tapi kualitas yang di dalamnya juga cocok dalam arti layak. Agios. Hendaklah hidupmu layak dengan Injil Kristus. Itu kata berpadanan, sehingga dalam versi Amerika, jadi versi catatan dalam versi bahasa Inggris itu memakai kata in a manner worthy, yang di dalamnya punya penjelasan dengan cara yang layak. Ini kata berpadanan. Sekarang kita lihat kata yang kedua, hidupmu. Di dalam bahasa Indonesia hanya mengatakan hendaklah hidupmu. Ada makna yang saya temukan kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya adalah politeuste. Dari akar kata politeo yang memiliki arti to live as a citizen. Hiduplah sebagai warga negara. Itu kata hidupmu. Supaya kita mengetahui makna yang terkandung dari hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil, hendaklah hidupmu sebagai warga negara layak dengan Injil Kristus. Kata sambung yang dipakai Paulus yaitu kata hanya. Hanya yang dipakai dalam Yunani adalah monon, yang memiliki arti above all. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidupmu sebagai warga negara layak dengan Injil Kristus. Haleluya. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu sebagai warga negara surga, sebagai warga negara yang telah ditebus melalui pengorbanan Kristus, layak dengan Injil Kristus. Surat Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi pada saat dia ada dalam penjara. Ada kebanggaan tersendiri yang Paulus rasakan sebagai bapak rohani melihat pertumbuhan jemaat Filipi yang luar biasa. Dalam konteks pertumbuhan bukan cuma sekedar sebagai orang Kristen, tetapi terlihat secara nyata di dalam keterlibatannya di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-14, dan diawali ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan akan Injil. Paulus katakan melalui peristiwa dia di penjara karena Injil, malah akibatnya pemberitaan Injil khususnya di daerah Filipi sungguh luar biasa kemajuannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-14, dari kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata dalam berita Injil. Ini satu keadaan yang merupakan kebahagiaan tersendiri yang dialami oleh Paulus mendengar jemaat di Filipi. Tetapi ada sisi lain yang membuat Paulus memberikan warning, peringatan kepada jemaat di Filipi. Memang pekabaran Injil sungguh luar biasa. Injil diberitakan, tapi ada kondisi yang mengkhawatirkan. Di
Di dalamnya ada dua motivasi dalam pemberitaan Injil di Filipi. Paulus temukan mereka memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, tetapi ada orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil dengan motivasi yang tidak benar. Perhatikan ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Memang di dalam ayat seterusnya nggak dipersoalkan Paulus dalam hal ini. Yang penting Injil diberitakan. Mau motivasinya tidak baik, nggak masalah. Yang penting Injil yang murni diberitakan. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya ayat 27. Memang fenomena yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dalam hal pemberitaan Injil, kalau kita lihat di Filipi, diperhadapkan dengan orang-orang yang memberitakan Injil. Ada orang yang punya motivasi yang tidak baik, tetapi Injilnya benar, Injilnya murni, Injil Kristus diberitakan. Tetapi di Korintus, kalau saudara membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat, Paulus menemukan bukan cuma motivasi yang tidak benar, yang diberitakan Injil palsu, Yesus palsu, Roh Kudus palsu. Di Galatia beda. Motivasinya tidak benar, Injilnya lain. Mengajarkan kepada jemaat kembali ke Taurat. Ini fenomena dalam pemberitaan Injil. Tetapi Paulus memiliki satu keyakinan yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Mereka benar-benar dengan berani memberitakan Injil. Tetapi Paulus memberikan satu warning, supaya mereka yang sudah punya motivasi yang benar jangan tergeser dengan motivasi yang tidak benar. Motivasi yang tidak benar dipaparkan di situ. Memang pemberitaan Injil disertai dengan iri, dengki, perselisihan, tapi di dalamnya ada kepentingan pribadi. Bukan nama Yesus diberitakan dan ditinggikan, tetapi biarlah namanya yang memberitakan Injil ini terkenal, menjadi top. Namanya yang terkenal, tapi nama Yesus tenggelam. Dan biarlah ini menjadi introspeksi kita semua sebagai peran pelaku pemberita Injil. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidup saudara dan saya sebagai warga negara surga layak dengan Injil Kristus. Supaya apa? Ayat 20, supaya kita tidak malu. Ayat 20 lagi, supaya Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membangkitkan semangat di dalam kita memberitakan Injil Kristus. Mari kita akan sama-sama, kalau kita lihat kelayakan kita sebagai pemberita Injil yang dimaksudkan layak dalam Injil Kristus, Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, kita batasi Filipi. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, dalam Filipi tadi, di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidupmu sebagai warga negara sorga layak dengan Injil Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, perhatikan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan layak dengan panggilan itu. Di dalam Filipi, bentuk
nasihatnya secara universal, menyeluruh. Tetapi kita bisa ambil kebenaran dalam bentuk khusus sebagai kita hamba-hamba Tuhan. Saya katakan tadi, ayat ini sangat memberkati saya tatkala peristiwa lockdown atau peristiwa kita tidak bisa ibadah, berdiam diri di rumah, nggak bisa bergerak sebagai hamba Tuhan. Saya temukan itu sudah berjalan 1 bulan sehingga saya membaca di dunia maya begitu fenomena terjadi. Ada gejolak tentang bagaimana persembahan persepuluhan kita sebagai pendeta yang biasa khotbah, mereka hidup dari mana dan lain sebagainya. Saya merenungkan. Akhirnya saya mendapatkan di balik semua ini ada rencana Tuhan untuk menguji iman saya. Apakah hidup saya sebagai orang yang bukan saja warga kerajaan surga, tetapi orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, sudah layak dengan Injil Kristus atau dalam ayat 27 sampai ayat 30 ada satu tanda jawaban. Orang yang hidupnya layak, hidupnya sebagai panggilan, sebagai seorang hamba Tuhan, layak dengan Injil Kristus. Perhatikan ayat yang ke-28. Ayat 27 bagian terakhir. Saya ulangi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kalimat utama di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidupmu sebagai warga negara surga, hidupmu yang sudah dipanggil, layak dengan Injil Kristus. Hidup yang layak dengan Injil Kristus dijelaskan hanya dengan satu poin. Ayat 27, berdiri teguh. Teguh berdiri dalam satu roh. Bahasa Paulus yang lain katakan, hendaklah kamu seperti laki-laki, seorang laki-laki yang identik kuat, berdiri teguh. Bukan cuma sekedar berdiri, tapi ada kekuatan power di dalamnya. Nggak bisa digoyangkan oleh keadaan situasi apapun. Tetap berdiri teguh sebagai warga kerajaan surga, sebagai seorang hamba Tuhan. Haleluya. Berdiri teguh dijelaskan di dalam ayat yang ke-28. Atau saya baca ayat 27 seterusnya. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berdiri teguh, tidak digoyahkan, dan terus berjuang. Berjuang pasti ada tantangan. Berjuang dalam iman pasti ada tantangan. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Orang yang berdiri teguh tidak mampu digoyahkan, digentarkan oleh lawan-lawan kita. Paulus katakan lawan kita penghulu-penghulu di udara. Kita orang Pentekosta itu mudah, kita punya kuasa untuk mengusir itu setan. Lawan kita kalau masalah nggak makan, itu orang Pentekosta itu hal yang biasa. Kita kuat, dipaksa untuk nggak makan, puasa terpaksa, siapa takut. Tapi
Tapi lawan yang terberat dalam diri kita adalah siapa? Ini loh, diri kita sendiri. Kalau kita tahu siapa kita, sadar siapa kita, kita adalah hamba Tuhan, bukan pendeta. Alkitab tidak mencatat kita dipilih jadi pendeta, nggak ada. Oleh sebab itu banyak pendeta-pendeta yang hidupnya tidak layak dengan Injil. Tapi kalau kita sadar kita adalah hamba Tuhan, jolosnya Tuhan, di atas segala-galanya, berapapun harganya, saya tahu siapa saya. Saya hamba Tuhan, hidup saya harus layak dengan Injil Kristus. Apapun lawannya. Tuhan sedang menguji kita saat ini. Dalam video renungan harian saya, waktu itu saya sampaikan, kita pendeta-pendeta yang biasa khotbah dengan banyak jemaat, di saat hal itu tidak memungkinkan jemaat nggak bisa datang, apakah kita tetap bergairah dalam berita Injil? Bagi pendeta-pendeta yang sering mengadakan KKR begitu ribuan banyak orang, tatkala dalam keadaan seperti ini diam di rumah, tetap semangat dalam berita Injil, tetap kuat teguh berdiri. Tatkala tidak ada berkat uang yang biasanya jemaat, maaf kata, persembahan, persepuluhan, dan itu adanya penghambat keadaan seperti ini, pasti menyusut. Apakah kita masih semangat untuk memberitakan ini? Itu saya katakan pada dalam diri saya, saudara. Jujur, saya awalkan tadi saya tanyakan, firman ini sangat mengoreksi diri saya. Yohanes, apakah engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, hidupmu sudah layak dengan Injil Kristus dalam keadaan seperti ini? Di saat medsos, media sosial heboh, membicarakan tentang ada yang mengklaim pendeta mata duitan, pendeta gini, perpuluhan layak atau tidak. Aduh, itu dampak daripada gak ada kerjaan di rumah. Tapi saya katakan, saya dipanggil bukan karena uang. Saya Kilas Balai 2003 sampai 2010 saya baru membangun pelayanan dewasa. Anak-anak 2003 sampai 2010 7 tahun. Kolektor dari mana? Saya kumpulkan untuk anak-anak. Hidup dari mana? Tuhan cukupkan. Bahkan sampai detik ini bukan untuk kesombongan diri saya. Bukan untuk kesombongan diri saya. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang kolektor jemaah, persepuluhan, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Semua untuk pelayanan. Saya takut tatkala motivasi saya tidak benar dalam pemberitaan Injil. Paulus katakan, yang dikhawatirkan supaya kita tidak memahami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-29, kita dipanggil bukan cuma percaya, kita dipanggil juga untuk menderita karena Kristus. Di dalam ayat 21, hidup untuk Kristus. Ayat 22, hidup berbuah bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, jangan bangga kita ada status pendeta. Saya sangat berhati-hati dan saya paparkan. Saya ingin membedakan tentang pendeta dan hamba Tuhan. Saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Jangan heran kalau statusnya pendeta, jatuh sana, jatuh sini, tergiur sana, tergiur sini, gak bisa berdiri teguh. Di sini pendeta, di sana pendeta. Jangan heran, karena pendeta. Tapi kalau sadar siapa kita, hendaklah hidupmu sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang yang sudah dipanggil, dikhususkan, saudara dan saya, orang-orang yang sudah dikhususkan, dikasih mandat kepercayaan luar biasa. Kita adalah duta-duta surga. Sudahkah kita layak hidup kita sesuai dengan Kristus?
hanya kami paparkan sesuai dengan Injil Kristus seperti apa. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, untuk kita bayar harga untuk tetap berdiri teguh sebagai hamba Tuhan. Mari kita terus berdoa. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Saya ingat tatkala 2003 bulan April Tuhan utus saya melalui doa di gembala saya di Rembang. Saya ingat baik doanya. Aku utus hamba Tuhan, Pendeta Yohanes, ke Bali seperti anak panah yang aku luncurkan di daerah di mana Yohanes akan berada. Seperti anak panah yang sudah dipersiapkan untuk menuju ke sasaran. Kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sediakan sasaran. Tuhan atur pelayanan kami sebenarnya. Bukan kuat dan gagah kami nggak bisa bergerak. Tuhan yang atur semua. Ketakutan kami suami istri jangan sampai ada di dalam diri kami, kesombongan apa yang Tuhan percayakan semua. Saya katakan kepada orang-orang, oh luar biasa pelayanan, oh semuanya dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kepada kita, hidup berpadangan dengan Injil bukan cuma sekedar cocok, tapi dalam makna kebenaran teks aslinya, di atas segala-galanya. Berapapun harganya, memang berat saudara. Berapapun harganya, ini berbicara bukan cuma finansial, bisa-bisa nyawa kita. Hendaklah hidup kita sebagai warga kerajaan surga, kita ditebus dengan harga yang mahal. Kita dipilih bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Itu anugerah dari Tuhan. Biarlah hidup kita layak. Biarlah hidup kita sesuai dengan panggilan kita. Dan Injil inilah yang menjadi hidup kita. Beritakan Injil yang kita beritakan yang benar. Dan muncullah motivasi yang dialah nama Yesus. Kita berbuah bagi Kristus dan kita hidup yang pujian katakan tatkala Tuhan menyelidiki kita sehingga kita Tuhan berkata, sabaslah Allah hamba-Mu yang setia, Engkau setia melakukan perkara yang kecil sekalipun yang orang lain menganggap itu hina, tapi Engkau lakukan dengan segenap. Integritas karakter seseorang terlihat tatkala kita berhadapan dengan tanggung jawab yang kita sebenarnya nggak sukai, pelayanan yang sebenarnya tidak kita sukai, tetapi tatkala pelayanan tanggung jawab yang tidak kita sukai tetapi kita lakukan dengan segenap hati, disitulah integritas kita. Gaya hidup kehidupan kita bersama. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidup saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga, sebagai hamba Tuhan, layak dengan Injil Kristus. Dan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri dan doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan satu peringatan kepada kami. Biarlah Injil yang kami beritakan, Injil yang sesungguhnya, yaitu berita Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyiapkan tempat buat kami, dan pada saatnya Dia datang kali yang kedua menjemput kami. Itu yang Injil yang kami beritakan. Roh Kudus, koreksi kami bila mana selama ini kami punya motivasi yang tidak benar untuk kepentingan kami. Memang orang lain tidak bisa menilai, tapi kami sendiri
pribadi menilai apa motivasi kami dalam melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan bila mana kami mencuri kemuliaan Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk kami memiliki kehidupan yang layak dengan Injil Kristus. Berapapun harganya Tuhan, biarlah ini di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami gak akan mikirkan kapan musibah ini berakhir. Kami hanya serahkan kepadamu. Tapi yang kami pikirkan, kami ingin meningkatkan motivasi kualitas iman kami, kualitas panggilan kami, seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah firman itu membentuk kami, membawa hidup kami sebagai hamba-hamba yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.